Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Lestari, JGP Angkatan 8 dari Kota Semarang. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh. Dalam modul 2.3 ini kita telah menjelajahi konsep supervisi akademik yang memiliki tujuan utama untuk mengembangkan kompetensi individu dalam tubuh pendidik. Pendekatan yang digunakan dalam coaching memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah kehadiran penuh present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi adalah tindak lanjut. Emosi-emosi apa nih yang saya rasakan terkait pengalaman belajar? Saya merasa cemas sebelum mengetahui isi dari modul 2.3 ini. Cemas ini muncul karena saya khawatir bahwa saya mungkin tidak akan mampu memahami materi ini dengan baik dan juga tidak yakin apakah saya bisa mengaplikasikannya dengan rekan-rekan sejawat saya. Tertarik setelah melakukan eksplorasi konsep, minat saya untuk lebih memahami isi dari modul ini mulai tumbuh. Gembira, saya merasa sangat senang ketika saya berhasil melakukan praktik coaching bersama rekan CGP di ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Optimis, selain itu saya juga merasa sangat optimis bahwa saya bisa mengimplementasikannya di sekolah di mana saya bekerja. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar? Saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri saya terhadap proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coach sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mengikuti modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, saya telah melihat perkembangan kompetensi saya. Hal ini tercermin dari kemampuan saya dalam menerapkan proses coaching dengan menggunakan alur tirta baik sebagai coach, coachee maupun pengamat. Ketika saya terlibat dalam proses coaching, penting bagi saya untuk dapat mengontrol asumsi-asumsi pribadi dan emosi agar saya dapat berpikir dan bertindak secara matang sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan pemanfaatan potensi secara maksimal. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana cara agar konsep coaching dapat diimplementasikan dalam proses supervisi di lingkungan sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan dengan kondisi bahwa kepala sekolah memiliki pemahaman mengenai coaching dalam konteks supervisi akademik dan bersedia menerapkannya. Kegiatan supervisi tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai evaluasi guru, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Dalam hal ini, supervisi tidak hanya mencangkup pengamatan kelas, melainkan juga melibatkan komunikasi sebelum dan setelah pengamatan. Sebelum pengamatan, kepala sekolah dapat
berdiskusi dengan guru mengenai perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan. Setelah pengamatan, kepala sekolah memberikan umpan balik dan tindak lanjut terkait pelaksanaan pengamatan kelas yang telah dilakukan oleh guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dampak positif terhadap perkembangan pemimpin pembelajaran yang berfokus pada kepentingan murid. Keberpihakan pada murid merupakan aspek penting dalam lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid ini, guru perlu memiliki kemampuan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan murid, termasuk aspek kognitif, karakter, dan sosial emosional. Oleh karena itu, tujuan dari coaching dalam supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru sehingga kinerja mereka meningkat dan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid dapat tercapai dengan lebih baik. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terbesar adalah mengubah pandangan yang umumnya menganggap supervisi akademik hanya sebagai evaluasi rutin yang dilakukan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Seharusnya supervisi akademik dianggap sebagai panduan untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Salah satu pilihan tindakan yang bisa diambil adalah mengadakan pertemuan atau rapat dengan seluruh anggota komunitas sekolah. Melalui pertemuan tersebut, kita bisa mencoba untuk menyatukan pemahaman semua orang tentang apa yang dimaksud dengan supervisi akademik. Dua, solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Tiap guru pasti mengalami proses supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun seringkali proses ini dijalani sebagai kewajiban rutin tanpa pemahaman mendalam tentang esensi supervisi. Supervisi akademik terbatas pada observasi kelas oleh kepala sekolah atau pengawas tanpa melibatkan tahap-tahap sebelum dan setelahnya, sehingga hanya berfokus pada penilaian kinerja guru. Penerapan di masa yang akan datang. Ke depan, kegiatan supervisi harus menjadi salah satu komponen utama dalam upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi guru dalam aspek akademik. Prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan yang erat, pemanfaatan proses kreatif, dan peningkatan potensi harus diterapkan secara efektif dalam setiap tahap supervisi. Dengan demikian, supervisi tidak hanya menjadi penilaian rutin, tetapi juga menjadi sarana pengembangan berkelanjutan yang memungkinkan guru untuk mencapai potensi akademik mereka yang sebenarnya. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1 Pengoptimalan potensi diri. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar mereka dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing. Hal serupa juga berlaku dalam praktik coaching di mana potensi coach harus dioptimalkan sehingga mereka dapat mengidentifikasi solusi mereka sendiri untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Modul 2.2 Teknik stop dan mindfulness. Dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik berupa stop dan mindfulness yang digunakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Ketika melakukan coaching, seorang coach juga perlu menerapkan teknik ini agar dapat menjaga fokus dan hadir sepenuhnya saat melakukan proses coaching. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.
Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.